Bismillahirrahmanirrahim. Soal idza kana ing dalem nalikane ana apa al aklu akal iku la yudriku ora bisa nemu ora bisa ngaweruhi apa akal dzatahu ing dzati Allah taala fa kaifa mongko iku kaya apa al wusulu utawi tumeka ila ma'rifatihi maring ngaweruhi maring mengenal Allah taala ma'anal ma'rifata ing dalam sartane setune ma'rifah ngaweruhi mengenal iku wajibatun kang wajib ala kulli ahadin ing atase saben-saben wong. Jawab inna ma'rifatahu setuhune ngaweruhi utawa mengenal Allah taala iku tahsulu hasil apa ma'rifah bi ma'rifati sifatihi kelawan ngaweruhi pira-pira sifate Allah minal wujudi nyatane saking sifat wujud wal kidamilan dingin tanpa kawitan wal baqa ilan kekal wa mukhalafatihi lan oleh nulayani Allah lil hawaditsi maring pira-pira makhluk wal qiyami lan jumeneng binafsi kelawan dadi wene Allah wal wahdaniyati lan sifat ijen sifat esa wal hayati lan sugeng urip wal ilmi lan ngaweruhi wal qudrati lan kuwasa wal iradati lan ngarepaken wasam'i lan midangat wal basori lan ningali wal kalami lan guneman. Soal ketika akal itu tidak bisa mengetahui zat Allah, tidak bisa menjangkau zat Allah, maka bagaimana cara bisa untuk mengenal Allah Ta'ala? Padahal yang namanya mengenal Allah itu hukumnya wajib bagi setiap orang. Jadi Allah wajib dikenal, sementara akal tidak akan mampu menjangkaunya. Terus bagaimana cara mengenalnya? Jawabnya adalah inna ma'rifatahu. Sesungguhnya mengenal Allah itu bisa dengan cara mengenal atau mengetahui, memahami sifat-sifat Allah dari wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Kita mengenal Allah dengan sifatnya, misal dengan wujud. Allah adalah Tuhan. Yang namanya Tuhan pasti wujud. Bukti kalau Allah wujud adalah adanya makhluk, adanya langit bumi dan seisinya. Kok bisa langit bumi menjadi bukti adanya Allah? Karena langit bumi itu berubah-ubah. Sementara sesuatu yang berubah-ubah pasti ada awalnya, pasti baru datang, pasti sebelumnya tidak ada terus menjadi ada. Nah, sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada itu pasti ada yang mewujudkan, ada yang menjadikan ada. Tidak mungkin wujud dengan sendirinya. Itu adalah salah satu cara mengenal Allah semacam itu, dengan sifatnya, bukan dengan zatnya secara langsung. Seperti kemarin akal memikirkan bagaimana wujudnya Allah, nah itu tidak akan mampu dengan wujud dengan sifatnya wujud. Dan selanjutnya sifat qidam juga sama. Allah itu dahulu tanpa awal. Kalau ada awalnya berarti butuh zat lain yang mewujudkan, mengawalkan. Kalau butuh pada zat lain ya berarti bukan qiyamuhu binafsihi, dan itu muhal. Pasti Allah adalah qidam tanpa ada awal, baqa, kekal, seterusnya. Itu adalah cara mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Mukhalafatul hawaditsi berbeda dengan makhluk. Allah itu tidak sama dengan makhluk, atau dalil Qur'annya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyamai Allah. Kalau Allah sama dengan makhluk ya berarti
juga pantas bersifat dengan makhluk. Kalau sama bersifat dengan makhluk ya berarti makhluk juga. Kalau makhluk juga berarti butuh zat lain yang mewujudkan, ya berarti tidak bisa disebut Tuhan kalau masih butuh zat lain yang mewujudkan. Nah, berarti Tuhan atau Allah itu harus tidak sama dengan makhluknya. Wal qiyamu binafsihi, tidak butuh dengan yang lain. Wahdaniyah harus esa, karena kalau dua atau dan seterusnya ya langit bumi tidak mungkin wujud. Karena langit bumi nyatanya wujud berarti membuktikan Allah itu esa, Allah itu satu. Kalau Allah dua, misal saja, ya tidak akan ada langit bumi. Atau dalil Qur'annya laukana fihima alihatun illallahu lafasadata, atau bagaimana itu ya, intinya apabila ada dua Tuhan atau lebih atau alihah beberapa, berarti maka langit bumi ya tidak akan wujud. Wal hayat, dan hidup, kalau tidak hidup ya mati, ya bukan Tuhan. Wal ilmi, mengetahui. Wal kudrah wal iradah, kudrah kuasa, iradah menghendaki. Wasam'i, mendengar. Tuhan itu ya sudah pasti mendengar. Kalau tidak bisa mendengar ya berarti mempunyai sifat cacat, dan itu tidak mungkin. Wal basar, melihat. Wal kalam, dan kalam atau apa itu ya, kalam berbicara, karena kebalikannya berarti bisu, tidak bisa kalam. Nah, itu cara mengenal Allah dengan mengetahui sifat-sifat ketuhanan. Wallahu alam.